Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pengendalian dan penjaminan mutu. Kali ini masih bersama dengan sahabat saya, Ibu Zeni Fatimah Hunusalela MT. Bu Zeni, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Saya Oke. penasaran nih Bu, sama Ya, video yang kemarin kita buat. Dari video yang kemarin, kita sudah membahas tentang pemilihan jenis control chart. Nah, di atribut data ini kan kita sudah membahas mengenai peta P sama peta NP. Nah, saya tertarik nih Bu sama kelanjutan dari gambar ini. Di sini ada peta U sama peta C. oke, terima kasih Pak Surya. Saya akan mengulas sedikit tentang peta yang kemarin kita bahas. Jadi kalau peta atribut kan dibagi menjadi dua, ada yang counting defect, ada yang defect unit. Kalau kemarin peta P sama peta NP, dua peta itu untuk unit defect, jadi jumlah unit yang cacatnya, jumlah unitnya. Gitu. Sedangkan kalau peta C sama peta U digunakan untuk counting defect-nya. Jadi untuk jumlah cacatnya gitu, jenis cacatnya ada berapa sih? Misalkan dalam satu lembar kain nih, 100 meter misalnya. Nah, pada 100 meter itu ada berapa sih jenis cacatnya? Misalkan sobek, kemudian warna pudar itu ada berapa gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke Bu, saya jadi makin tertarik nih sama peta C sama peta U. Nah, mungkin Ibu bisa ya sharing nih ke kita peta C dan peta U. Oke, kita masuk ke peta kendali yang C ya, atau C chart. Peta ini digunakan untuk banyaknya cacat pada suatu unit produk. Jadi maksudnya gini, suatu unit produk dikatakan cacat jika produk tersebut tidak memenuhi spesifikasi, memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Jadi setiap produk itu ada kekurangannya. Nah, kekurangan atau kesalahan ini disebut dengan defect, cacat. Nah, pada satu produk, cacatnya itu tidak hanya satu, bisa saja lebih dari satu jenisnya. Makanya peta ini digunakan untuk mengukur hal-hal yang seperti ini. Misalkan nih, dalam satu produk itu dinyatakan cacat. Cacatnya itu cacat apa aja? Kita harus tahu gitu. Oke, mungkin kalau yang saya baca di tulisan terakhir ini yang diperhatikan banyaknya cacat ya, bukan dari jumlah produk yang cacat ya. Ketika kemarin kita bicara NP dan P kan ada langkah-langkahnya Bu bikinnya. Nah, kalau untuk kendali C ini bagaimana Bu? Ada juga sama. Oke, nah kita lihat di sini ya. Langkah-langkah pembuatan peta C. Yang pertama, kita kumpulkan dulu subgrupnya. Kumpulkan dulu berapa banyak data yang akan kita ambil, kemudian diatur, dibuatkan nilai K-nya ya. K itu kan sama dengan banyaknya subgrup. Misal 20 sampai 25 subgrup. Sorry Bu, mau nanya Bu, boleh nggak Bu? Ya. Saya penasaran nih, bukan di kemarin NP dan P itu kan ada K juga tuh. Kira-kira sama nggak sih Bu sama C ini? Atau beda? Iya, sama. Sama. Di peta C pun sama. K di sini nih maksudnya banyaknya subgrupnya. Nah, langkah yang kedua adalah kita menghitung jumlah cacat pada setiap subgrup. Kemudian yang ketiga mencari nilai rata-rata dari C atau jumlah cacatnya dengan rumus C bar sama dengan sigma C dibagi K. Nah, yang keempat,
menghitung batas-batas kendalinya, baik batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Oke, kalau untuk batas kendali atas atau UCL ya, upper control limit, rumusnya sama dengan C bar ditambah 3 dikali akar C bar. Kemudian kalau untuk BKB atau LCL-nya, C bar dikurangin 3 dikali akar dari C bar. Berarti yang plus itu pasti batas atas, yang minus itu batas bawah, Bu ya? Betul, batas atas di ya plus, tandanya kalau batas kendali bawah min dikurangi. Baik. Kemudian kalau sudah dapat angka-angkanya seperti C bar-nya, kemudian batas kendali atas, batas kendali bawah sama. Seperti peta yang sebelumnya, kita plot, dibuat petanya, diamati apakah ada data yang keluar dari batas kendali atau tidak. Berarti habis itu dikeluarin sama dihitung baru lagi kayak kemarin ya? Iya, jika ada yang keluar. Ya, berarti jangan lupa lihat video sebelumnya nih, biar kita lebih paham lagi. Karena video kemarin itu nyambung sama video yang ini ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh nggak sih, Bu? Kalau kemarin kan kita ada contohnya tuh. Kali ini ada nggak, Bu? Ada, Pak. Ini kita masuk ke contohnya. PT Asuransi Jasa sedang mengadakan penelitian mengenai banyaknya kecelakaan yang terjadi selama 1 bulan terakhir. Penelitian ini digunakan untuk mendata penyebab-penyebab kecelakaan agar lain kali kecelakaan bisa dikurangin. Untuk itu dikumpulkan data kecelakaan yang terjadi selama 30 hari. Nah, ini contohnya kebetulan kecelakaan ya. Subgrupnya ada 30 nih ya. Jumlah pengamatannya kan ada 30 hari, berarti subgrupnya ada 30. Kemudian 1 harinya itu misalkan terjadi kecelakaan sebanyak 5 kali. Hari kedua seterusnya sampai hari ke-30. Kemudian mencari C bar-nya, di mana C bar rumusnya sigma C dibagi dengan K. Jadi kan jumlah C-nya, karena contohnya kecelakaan, berarti jumlah kecelakaannya dibagi dengan K-nya ya, 65, dibagi dengan, karena K-nya jumlah subgrup, berarti K sama dengan 30. C bar-nya diperoleh hasilnya 2,167. Berarti 65 ini dari jumlah di atas, Bu ya? Iya, dijumlah. Iya, betul. Dijumlah dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Oke. Nah, nilai C bar ini nanti digunakan untuk nilai garis tengahnya atau center line. Jadi center line sama dengan GT sama dengan C bar, karena kan ini petanya peta C kan. Jadi center line-nya menggunakan C bar gitu. Nah, nanti untuk penentuan atau perhitungan nilai batas kendali atas dan batas kendali bawahnya seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya C bar ditambah 3 dikali akar C bar. Nah, diperoleh kalau untuk yang BKA, batas kendali atas, hasilnya 6,58. Sedangkan untuk batas kendali bawah ini harusnya LCL ini ya. Iya. Harusnya LCL. Hasilnya kan minus ya, minus 1,416. Karena minus berarti dibuat 0 sama dengan 0. Kemudian dibuat peta kendalinya sama seperti peta P sama peta NP pada pertemuan minggu lalu. Jadi perlu diingat di video sebelumnya itu ada gambar peta kendali yang ini batas atas dan ini batas bawah. Jadi kita bisa merujuk dari video yang sebelumnya, Bu ya? Iya, betul.
Oh iya, selanjutnya ada peta U, Bu ya? Ya, peta U. Nah, ini gimana Bu bedanya sama peta C, Bu? Peta kendali U, kalau peta kendali U tuh dia lebih fleksibel dibandingkan peta C. Karena apa? Kalau kita lihat dari penggunaannya, karena kan kalau penggunaan itu kan kita lihat dari ukuran sampelnya kan. Nah, kalau peta U ini, dia bisa digunakan untuk sampelnya itu konstan ataukah sampelnya bervariasi. Nah, kalau peta U ini dia lebih lebih spesifik lagi dari tempat dan waktu yang dipergunakan. Lebih spesifik lagi. Gitu. Perbedaannya itu sih antara peta U sama peta C. Nah, untuk segi rumusnya, karena ini petanya peta U, berarti center line-nya tadi ya, center line-nya berarti ubar. Ya, ubar di mana sigma CI dibagi dengan banyaknya sampel. Untuk BKA BKB-nya kurang lebih sama, tapi ada perbedaan rumus sedikit. Bedanya di mana, Bu? Oke. Bedanya untuk peta kendali U ini ya, pada BKA-nya berarti kan rumusnya ubar ditambah 3 akar dari ubar dibagi dengan NI. Kalau untuk batas kendali bawahnya berarti kan tinggal dikurangin saja ya, di minus. Dimana kalau ini kan UI gitu kan. Adalah ketidaksesuaian per unit setiap kali observasi. Sedangkan kalau CI, banyaknya ketidaksesuaian pada setiap unit produk. Nah, kalau N berarti jumlah sampelnya atau banyaknya sampel. Kita masuk ke contoh kali ya, Pak. Monggo, Bu, contoh soalnya, Bu. Biar kita makin paham nih. Nah, ya. Contoh soal di sini, suatu unit QC dari perusahaan lembaran baja ingin mengadakan inspeksi pada lembaran-lembaran baja yang diinspeksinya. Karena lembaran-lembarannya itu panjang kan, kalau baja kan panjang nih, maka ditetapkan ya tiap pemeriksaan, tiap sampelnya itu ditetapkan 100 meter persegi lembaran baja. Pemeriksaannya dilakukan untuk 25 gulungan baja. Ukuran sampel, berarti kan ngambil sampelnya 100 tadi ya, per lembarnya itu 100 meter semua. Ini konstan nih sama ya. Pada tiap lembaran baja itu, misalkan hari pertama nih, oh berarti ada 5 jumlah cacat. Kemudian hari kedua ada 4 nih, selembaran itu ada 4 jumlah cacatnya. Dan seterusnya sampai observasi ke 25. Nah, jumlah cacatnya sebanyak 189. Nah, untuk penyelesaiannya, kita mencari ubarnya dulu. Karena kan ubar itu digunakan untuk center line ya, center line atau garis tengah. Nah, rumusnya tadi jumlah cacatnya dibagi dengan K ya. Jadi 189 dibagi dengan 25. Hasilnya, iya dari sini 189 nih jumlah cacatnya. Nah, K-nya itu kan karena observasinya sebanyak 25, berarti K-nya sama dengan 25. Oke, hasilnya 7,56 untuk ubarnya. Kemudian, untuk batas kendali atasnya tinggal dimasukkan ke rumus ya. Jadi ubar ditambah ya 3 dikali akar dari ubar dibagi dengan N. N-nya kan sama dengan 1. Kenapa N-nya sama dengan 1? Nah, kenapa tuh? 1 lembar kan? Karena kan 1 lembar tuh, per lembarnya itu 1 kan, 1 lembar gitu. Jadi hasilnya untuk UCL 15,809. Sedangkan kalau yang untuk LCL-nya ya, batas kendali bawah, karena negatif kan ini nilainya min 0,689. Jadi dibuatkan ke 0 saja. Nanti setelah ini baru dibuat peta kendalinya sama. Sebenarnya konsepnya sama sih. Ya, prinsipnya sama. Dari peta kendali pertemuan minggu lalu sampai
yang sekarang itu sama, kalau sudah dapat angka-angkanya diplotkan petanya, nanti dilihat apakah ada titik yang keluar dari batas kendali. Kalau ada, berarti direvisi. Nanti kan dengan cara menghilangkan titik-titik yang keluar dari batas kendali. Seperti itu. Kalau misalkan ada nih, kita penasaran nih, kemarin sudah menghitung P sama NP. Terus sekarang pengen menghitung C sama U. Cuma datanya mau pakai data yang kemarin. Mungkin nggak, Bu? Beda datanya. Beda, ya? Karena kalau kemarin kan jumlah unit yang cacatnya. Ya, sedangkan kalau yang sekarang itu jumlah cacatnya, jumlah cacat per tiap produknya. Berarti para pendengar tolong diingat, ketika kita menggunakan P dan NP, maka maknanya kita akan menghitung jumlah barang yang cacat. Nah, sedangkan untuk peta C sama peta U ini yang kita hitung adalah jumlah cacat dalam produk. Jadi wujud cacatnya ada berapa dalam satu produk. Kurang lebih begitu, Bu, ya. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang bisa kita pelajari. Terima kasih Bu Zeni atas apa yang disampaikan tentang peta kendali C dan peta kendali U. Untuk selanjutnya bisa dicoba oleh para pendengar untuk sebagai latihan, sebagai tugas di rumah. Mungkin dengan latihan itu bisa memberikan gambaran lebih jelas apa yang dimaksud dengan peta C dan peta U. Setelah peta kendali NP dan peta kendali P, terus hari ini kita belajar tentang peta kendali C dengan peta kendali U. Kira-kira apa lagi nih yang bisa kita bahas di video selanjutnya, Bu Zeni? Ini berarti pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan peta kendali variabel, karena kan memang peta kendali dibagi menjadi dua ya. Ada yang atribut sama yang variabel. Kalau yang atribut kan sudah selesai nih. Nanti insya Allah jika tidak ada halangan kita lanjut ke peta kendali variabel. Jadi nggak sabar nih Bu untuk membahas di video berikutnya. Saya berterima kasih banyak nih ke Bu Zeni atas sharingnya hari ini, ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Kami di sini mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang lengkap. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom diskusi. Saya dan Bu Zeni pamit, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.